Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita doakan buat baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dedi Akbar LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi, baik dengan saya Qadratur Rahman dengan NIM 1816 010148 SYAD. Baik, saya akan menyampaikan 3 poin materi Syarah Hadis. Yang pertama yaitu berkaitan dengan Ar-Ruhan, Al-Qadar dan Wakalah yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Syarah Hadis. Yang pertama saya akan menjelaskan Ar-Ruhan, gadai atau jenita. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Ar-Ruhan. Ar-Ruhan secara bahasa artinya tetap atau tertahan. Sedangkan secara istilah, Ar-Ruhan merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang, sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Jadi dapat kita ketahui bahwa Ar-Ruhan itu adalah harta yang kita jaminkan pada saat melakukan transaksi utang piutang, yang mana kemungkinan besar harta tersebut dapat melunasi hutang kita pada saat kita tidak sanggup membayarnya. Di dalam Islam, hukumnya Ar-Ruhan adalah mubah atau boleh. Sebagaimana di zaman Rasulullah, beliau pernah menjaminkan baju perang beliau kepada kaum Yahudi, yaitu untuk mendapatkan bahan makanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu yang berbunyi An Anas radhiyallahu anhu qala laqad rahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu bil madinah inda yahudi wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi, yang mana artinya itu Nabi menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi dan mengambil dari orang Yahudi tersebut makanan untuk keluarganya. Di dalam Islam, Ar-Ruhan merupakan akad tabaruk atau akad saling tolong menolong tanpa ada imbalan. Jadi pada saat kita melakukan transaksi utang piutang, harus ada barang jaminan agar dapat atau menimbulkan rasa saling mempercayai antara pihak yang berutang dengan pihak yang memberi utang. Yang kedua yaitu wakalah atau perwakilan. Baik, saya akan menjelaskan apakah yang dimaksud dengan wakalah. Secara bahasa, wakalah yaitu yang mempunyai makna memberikan kuasa atau memberikan mandat kepada seseorang. Sedangkan secara istilah dapat diartikan seseorang memberikan kuasa atau mandatnya kepada orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu pekerjaan
yang mana dia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu secara langsung. Adapun hadis yang berkaitan dengan al-wakalah yaitu yang bunyi An Sulaiman Abdi Yasa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Rafi' wa rajulan min Ansar wa zawjahu Maimunah bint al-Haris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah qabla an yakhruja. Dari Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Ansar untuk menikahi Maimunah binti Haris, sedangkan Rasulullah ketika itu masih di Madinah. Hadis belum keluar dari ini. Berdasarkan hadis di atas atau berdasarkan dari atas, umat Islam sepakat tentang kebolehan wakalah karena hajat manusia laki-laki. Berwakalah merupakan salah satu bentuk tolong-menolong dalam melancarkan berbagai aktivitas manusia. Dalam wakalah terkandung adanya unsur tolong-menolong pada setiap aktivitas manusia muamalahnya. Islam selalu memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan terhadap umatnya. Untuk itu, syariat Islam memberikan jalan keluar dari kesulitan tersebut dengan membolehkan manusia untuk mewakilkan urusannya kepada orang lain. Islam membolehkan seorang untuk memberikan mandat kepada orang lain yang dipercayainya. Jadi, wakalah itu bisa kita lakukan. Adapun hal yang tidak bisa kita wakilkan itu seperti ibadah solat, ibadah puasa, itu merupakan satu ibadah yang tidak dapat kita wakil kepada orang lain karena hal itu harus kita sendiri yang melakukannya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu al-qard atau memberi pinjaman. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai al-qard. Al-qard secara bahasa berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan, sedangkan menurut istilah ialah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Jadi dapat kita pahami bahawa al-qard itu adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua dengan ketentuan pihak kedua akan mengembalikan harta tersebut atau uang tersebut dengan nilai yang sama. Adapun landasan atau hadis yang berkaitan dengan al-qard yaitu berbunyi An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata usriyabi ala babil jannah maktuban al-sadaqah bi asri amthaliha wal qardu bi 18. Faqultu ya Jibril ma balul qardi afdalu min sadaqah qala la inna as-sa'ila yas'alu wa indahu wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku diserahkan, aku melihat di atas pintu surga bahwasannya sedekah akan dikalikan 10 kali lipat, sedangkan memberi pinjaman akan dikalikan 18 kali lipat. Lalu aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, mengapa memberi pinjaman lebih afdal daripada bersedekah? Lalu Jibril menjawab, terkadang seseorang minta pinjaman, ia terkadang memiliki harta, sedangkan orang meminjam terkadang ia tidak akan meminjam kecuali ada butuhnya. Adapun hukum qard
yaitu kadang sesuai dengan keadaan, cara dan prosesnya, yaitu ada hukumnya wajib, ada hukumnya mubah, adapun hukumnya haram. Dikatakan wajib yaitu apabila seseorang meminjam, ia sangat terdesak, maka orang yang ingin dia pinjami wajib meminjamkan uangnya. Sedangkan seorang memberi pinjam mengetahui bahwa uang tersebut akan dipergunakan oleh pihak peminjam untuk kepada hal yang diharamkan, maka hukumnya haram. Dan apabila seseorang meminjamkan untuk usaha seseorang, maka hukumnya boleh atau tidak. Akad qaul merupakan akad tabaruk atau akad saling tolong-menolong. Sebagaimana yang dapat kita pahami dalam hadis yang kita baca di atas itu, bahwasannya orang yang memberi pinjaman lebih baik atau lebih tinggi pahalanya daripada orang yang yaitu akan dikalikan oleh pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.